terkait pendamping desa, jadi terus terang pendamping desa yang ada yang sekarang di 2025 masih produk lama daripada 2024. Kementerian kami belum melakukan rekrutmen baru dan penempatan baru daripada pendamping desa karena keterbatasan dana yang ada. Itulah kami melakukan pengajuan pendamping desa agar nanti di tahun 2025 kita dapat memenuhi 35.000 pendamping desa. Dan mulai akhir tahun ini kita mulai melakukan rekrutmen. Kami sangat setuju dengan masukan, kritik, dan saran dari Bapak Ibu semua yang terhormat bahwa ke depan penting sekali pendamping desa dari tingkat nasional sampai desa diisi orang-orang yang profesional. Memang dana yang besarnya tidak kurang dari 1,6 triliun yang kami usulkan untuk pendamping desa, gaji atau honorer pendamping desa tidak lebih dari 1,8 sampai dengan 2,2 juta per orang yang diterima oleh pendamping desa di tingkat lokal atau desa. Bahkan karena keterbatasan anggaran dari 35.000 dan jumlah desa lebih dari 75.296, maka satu pendamping desa ada yang melakukan pendampingan untuk lebih dari satu desa. Ada 2, bahkan ada yang 3 desa. Dan dana yang sangat terbatas ini selain membutuhkan orang-orang yang profesional agar pendamping desa dapat maksimal membantu pembangun desa, tapi juga harus diisi orang-orang yang memiliki kemauan, jiwa pengorbanan pengabdian yang tinggi. Jadi orang yang mencari kerja tidak bisa menjadi pendamping desa. Orang-orang yang mengabdilah, yang semata-mata punya keinginan yang sungguh-sungguh untuk membangun desa yang bisa menjadi pendamping desa, mengingat honorarium yang sangat terbatas. Jadi kalau tidak betul-betul punya jiwa membangun desa, maka tidak mungkin menjadi pendamping desa. Dan kami juga lengkapi dengan berbagai aplikasi sistem agar pendamping desa bisa maksimal bekerja, membantu kepala desa, pengawasan dana desa, kemudian pembinaan, dan lain sebagainya. Prinsipnya pendamping desa menjadi sangat penting sekali, namun memang sekalipun besar dana desa tadi dan besar pendamping desa jumlahnya, namun demikian masih belum memenuhi standar minimal UMR bagi pendamping desa. Dana desa yang besar juga belum memenuhi yang cukup. Karena lebih dari 90% wilayah Indonesia adalah wilayah desa. Dan lebih dari 202 juta jiwa yang berKTP itu berKTP di desa. Jadi kami sepakat kalau kita berhasil membangun desa, itu artinya kita juga berhasil membangun Indonesia. Itulah sebabnya Bapak Prabowo fokus dan concern berbagai program rakyat diarahkan ke desa seperti MBG membeli gabah 6.500, koperasi